Well, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita ngobrolin banyak hal. Kita sama-sama belajar di sini, dan kali ini sudah hari Senin, 31 Agustus 2020. Ini hari terakhir di bulan Agustus. Semoga kita dalam keadaan baik semuanya ya. Nah, di sini saya akan jawab pertanyaan yang masuk, dan mungkin ini menjadi pertanyaan bagi banyak teman-teman di luar sana tentang penghapusan KBLI dan juga tentang penghapusan NIB atau nomor induk berusaha. Oke. Jadi pertanyaan ini datang dari Wasebda Channel, masih dari Wasebda Channel. Saya baca dulu pertanyaannya. 2 minggu sebelum saya mendirikan CV, saya mengurus NIB atas nama usaha saya gitu ya, yang non CV gitu. Lalu saya mendapatkan NIB dan IUMK, izin usaha mikro kecil, atas nama pribadi karena menggunakan NPWP pribadi. Oke. Setelah 2 minggu saya berpikir untuk mendirikan CV dan datang ke notaris. Lalu saya disuruh mengurus NPWP badan dan mendaftarkan CV ke OSS. Yang mau saya tanyakan, bisakah NIB saya yang pertama saya urus bukan atas nama CV, diedit untuk ke CV? Jawabannya tidak bisa. Kalau nggak bisa, berarti saya harus membuat NIB baru dengan menggunakan NPWP CV. Ya, jawabannya ya. Berarti akhirnya kan saya memiliki 2 NIB. Bisakah NIB saya yang lama dinonaktifkan? Terima kasih. Oke, jadi menarik kali pertanyaannya. NIB dan juga IUMK, izin usaha mikro kecil, ketika sudah terbit dan itu sudah terbit IUMK-nya, itu tidak serta-merta pengusaha itu bisa menghapus NIB, IUMK, kemudian SPPL-nya itu secara gampang gitu. Dihapus bisa gitu ya, tapi itu harus menggunakan surat pencabutan NIB. Surat pencabutan NIB itu tertulis ada nama pemohonnya, kemudian ada nomor NIB yang mau dicabut itu, alasannya kenapa gitu kan, dan itu harus ditanda tangan di atas materai 6.000, diserahkan kepada PTSP terdekat di kota Anda, dan nanti PTSP terdekat itu akan melakukan pelaporan kepada PTSP pusat dan membutuhkan waktu bergantung sama PTSP pusat atau PTSP provinsi gitu ya. Jelas itu kabupaten tidak bisa melakukan pencabutan dari admin kabupaten gitu. Jadi itu yang melakukan pencabutannya yang jelas bukan tingkat kabupaten atau kota ya. Jadi proses pencabutannya harus menggunakan surat permohonan pencabutan NIB bermaterai 6.000 dan disertai alasannya. Nah, ketika sudah ada akta notaris, kemudian ada NPWP badan, nanti kan melakukan pendaftaran di OSS itu kan, yang tadinya dia masuk ke, istilahnya kalau rumah itu perorangan itu ada ruangan sendiri gitu. Kemudian kalau badan CV juga ada ruangan sendiri. Nah, nanti Bapak Wasebda Channel ini dia benar-benar fokus mengisi ruangan yang khusus untuk CV ini gitu. Jadi identitas CV, legalitas CV, NPWP CV, semuanya itu diisi terus, jalan. Nanti akan terbit nomor induk berusaha atas nama CV gitu. Jadi, tapi kalaupun misalnya tidak dicabut juga sebenarnya gimana ya, kalau saya bilang nggak apa-apa sih sebenarnya gitu ya, kalau misalnya nggak dicabut gitu. Tapi praktek yang dijalankan juga kan ada 2 tuh Pak Wasebda Channel, ada IUMK NIB IUMK yang itu notabene perorangan, kemudian ada NIB CV yang dia badan usaha, nantinya kan ada 2 gitu kan. Kemudian ketika praktek yang dijalankan itu yang perusahaan CV, pokoknya CV terus gitu. Sementara yang NIB perorangan dalam tanda kutip dianggurin gitu, itu juga sebenarnya tidak masalah gitu kan.
Tapi kalau mau dicabut juga caranya seperti itu, dengan surat permohonan pencabutan bermateri 6.000 disertai alasannya dan juga fotokopi KTP-nya. Kemudian kalau untuk penghapusan KBLI, ini yang banyak banget ditanyakan teman-teman kita di luar sana gitu ya, atau mungkin pemohon yang datang langsung. Jadi dia kemarin sudah memasukkan kode, let's say dia konstruksi bangunan konstruksi gedung kesehatan gitu ya, di NIB-nya ada seperti itu. Ternyata dia ini untuk CV dulu ya, kita bahas yang CV dulu. Ternyata yang badan usaha dulu maksudnya, CV PT atau mungkin yayasan gitu. Kemarin dia udah memasukkan tuh KBLI-nya, katakanlah konstruksi gedung kesehatan gitu. Tapi ternyata sertifikat badan usahanya tidak ada konstruksi gedung kesehatan gitu. Nah, otomatis di NIB kan tidak bisa diefektifkan oleh PTSP gitu, karena SBU-nya nggak ada gitu kan. Ketika dia mau melakukan penghapusan KBLI ini tidak bisa gitu, karena KBLI ini tidak bisa dengan serta-merta seenak sendiri ditambah dihapus itu nggak bisa gitu. Ketika dia mau melakukan penghapusan KBLI, dia harus menghapus semuanya dari NIB-nya gitu. Jadi kayak sebenarnya yang dihapus itu maunya cuma konstruksi gedung kesehatan gitu kan. Tapi kan secara sistem dia tidak memfasilitasi itu, ya kan. Nah, ini harus dicabut langsung dari akarnya, dari NIB-nya itu gitu. Jadi dia harus ngulang dari awal lagi. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu sistem OSS itu bagaimana, itu pengisiannya ya memang sangat kompleks dan memerlukan waktu yang sangat lama, terutama untuk badan usaha, untuk CV, PT, yayasan gitu kan. Jadi pertama kali yang dilakukan itu kan melakukan pengisian pembuatan akun pasti, kemudian melakukan pengisian identitas akta, legalitas akta gitu, nomor berapa bla 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 segala macam itu sebenarnya dilakukan oleh notaris. Tapi ada beberapa hal yang dia itu kolomnya kebuka, nggak kekunci, jadi bisa diedit gitu, dilakukan penyesuaian gitu kan. Next lanjut memasukkan komoditas KBL itu, kualifikasi Bangku Lapangan Usaha Indonesia. Dan ini juga saya menjawab pertanyaan dari Wasebda Channel juga ternyata gitu ya. Ada pembatasan nggak untuk memasukkan komoditas di KBL ini? Nah, jawabannya adalah tidak ada gitu. Tidak ada batasan selama komoditas tersebut sama sistem OSS-nya belum di-lock, belum dikunci. Maksudnya gini, ada komoditas-komoditas yang dia itu ketika memasukkan itu otomatis dia nggak bisa melakukan penambahan yang lain. Mungkin di aktanya bisa, di akta dari notarisnya bisa. Tapi ketika di OSS sudah memasukkan komoditas itu, dia sudah di-lock, nggak bisa melakukan aktivitas yang lain. Sudah benar-benar cuma satu itu aja gitu. Saya kasih contoh yang sudah pernah saya handle, itu adalah aktivitas rumah sakit swasta. Jadi pelayanan kesehatan, istilahnya apa ya? Maksudnya kata-kata bakunya apa gitu. Tapi saya nggak hafal gitu karena saya bukan kamus juga. Tapi yang jelas untuk aktivitas rumah sakit swasta itu dia tidak bisa memasukkan komoditas yang lain. Jadi cuma satu doang gitu. Misalnya ada yayasan A, dia mau unit usahanya aktivitas aktivitas rumah sakit swasta gitu ya. Udah nggak bisa melakukan penambahan yang lain. Mau menambah apotik nggak bisa, mau menambah klinik nggak bisa gitu. Jadi benar-benar cuma satu itu aja gitu. Itu sama sistemnya udah di lock gitu. Kemudian selain rumah sakit swasta ada yang lain itu koperasi simpan pinjam gitu. Koperasi simpan pinjam juga dia memasukkan itu udah nggak bisa melakukan penambahan gitu, walaupun di akta ada gitu. Tapi kalau dia udah masuk ke OSS, memasukkan komoditas itu sama sistemnya udah langsung ke lock, udah langsung ke silang gitu. Jadi cuman itu aja gitu. Nah, kecuali untuk komoditas-komoditas yang sama sistemnya udah di lock, itu tidak ada batasan gitu ya.
CV ini mau menambahkan sampai 64 komoditas, katakanlah seperti itu, karena memang faktanya juga ada gitu kan, sampai 100 komoditas gitu juga bisa gitu. Nah, nanti yang akan kesulitan juga sebenarnya perusahaan itu gitu, karena ketika memasukkan 100 komoditas itu berarti perusahaan tersebut harus melakukan input data sebanyak 100 kali juga, dan satu komoditasnya itu ada 8 halaman yang nanti di next stepnya juga harus upload namanya SPPL gitu ya, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup gitu, itu harus diupload juga, tahapannya 8 kali juga gitu. Jadi misalnya 100 KBLI berarti dikali 16 kali gitu. Anda siap dengan itu gitu kan, karena memang harus telaten gitu. Jadi semakin banyak ya Anda akan semakin telaten gitu. Nah, apakah 100 KBLI ini harus diselesaikan 100 KBLI ini harus ditindaklanjuti semua gitu ya. Ini saya berbicara fakta yang ada di sistem gitu. Well, kalau misalnya sebuah CV terus di NIB-nya ada 100 komoditas, tapi prakteknya dia cuman menjalankan satu aja, ya udah fokus aja di situ gitu. Jadi yang dikelarin katakanlah perdagangan pakaian gitu. Saya ngambil contoh yang mudah-mudah aja ya. Jadi dia yang mau difokuskan, yang mau dikelarin adalah perdagangan pakaian, ya udah fokus di situ gitu. 99 yang lainnya cuman sebatas di NIB aja, itu juga tidak apa-apa gitu. Jadi kalau ditanya NIB-nya ya ada 100 gitu. Tapi kalau ditanya siupnya, oh ya saya cuman punya siup perdagangan eceran pakaian aja, karena saya nggak ngurus 99 yang lain, karena saya nggak menindaklanjuti nih 99 yang lain gitu. Itu sangat diperbolehkan secara sistem gitu kan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya nih, kebetulan masih dari Wasepda Channel ini, kayak pertanyaannya berasal dari teman kita. Kebetulan saya minggu ini mau mengurus CV usaha saya pembungkusan garam, tetapi saya memasukkan KBLI kegiatan lain seperti pengecatan bangunan, reparasi mesin. Nah, apakah itu melanggar aturan? Karena bertolak belakang dari perdagangan ke konstruksi dan mesin gitu kan. Dan apa sih pengaruhnya terhadap CV? Apakah semakin banyak KBLI yang dimasukkan ke akta, apa makin banyak surat yang harus diperlukan seperti SIUP dan lain-lain? Kemudian NIB itu apakah sekarang sudah menggantikan SIUP dan TDP? Well, NIB nomor induk berusaha itu sudah berlaku sebagai TDP, tanda daftar perusahaan. Jadi TDP sudah nggak ada, sudah dihapus. Kemudian kalau SIUP bukan. Jadi NIB dia berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, sebagai angka pengenal ekspor, angka pengenal impor, Kemudian tanda, ya, seingat saya 2 itu gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di NIB itu ada perdagangan eceran pakaian, dia akan berjodoh dengan SIUP gitu, karena perdagangan. Kalau misalnya teman-teman adalah industri pakaian, jadi misalnya menjahit gitu ya, itu juga akan berjodoh dengan izin usaha industri. Misalnya di NIB-nya adalah peternakan, ya dia akan berjodoh dengan izin usaha peternakan. Jadi benar-benar bergantung dengan komoditasnya gitu. Apakah semakin banyak KBLI yang dimasukkan ke akta, apa makin banyak surat yang harus diperlukan seperti SIUP dan lain-lain? Sebenarnya gini teman-teman, ketika teman-teman bikin akta itu oke-oke aja, teman-teman request sama notarisnya banyak gitu ya, dari A sampai Z gitu. Kemudian akta itu kan ke depan akan membatasi ruang gerak teman-teman, ruang gerak bisnis teman-teman gitu. Jadi sah-sah aja teman-teman ke notarisnya, requestnya banyak macam-macam, ada perdagangan A, perdagangan B, konstruksi A, konstruksi B, segala macam gitu. Kemudian ketika mendaftar di OSS untuk mendapatkan NIB itu kan sebelumnya memasukkan komoditasnya yang langsung menyebut secara spesifik gitu kan. Itu teman-teman
akan memfilter lagi dari apa yang ada di dalam akta, difilter di pembuatan NIB itu gitu. Nah, ketika sudah masuk NIB tadi misalnya ada 100, teman-teman juga punya filter untuk mengurus yang akan jadi fokus teman-teman gitu. Sehingga pada akhirnya ketika sudah di outputnya sudah keluar, ya teman-teman hanya akan mendapatkan izin usaha sesuai dengan komoditas yang dikerjakan gitu. Jadi misalnya ada 100 komoditas, tapi teman-teman cuma menjalankan satu, mengerjakan satu aja, ya udah outputnya cuma siup pakaian jadi aja gitu kan. Siup perdagangan ecaran pakaian, yang 99 yang lain cuman sebatas di NIB aja gitu. Oke, saya rasa penjelasan kita tentang NIB, tentang penghapusan KBLI, pencabutan NIB sudah cukup jelas. Misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan untuk drop komen, tulis pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Saya Ari Purwadi undur diri. Terima kasih sudah bergabung. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.